Pada suatu hari yang mendung namun tidak hujan, langit malu-malu seperti anak dara yang hendak dilamar tukang sihir. Abu Nawas sedang duduk di atap rumahnya, menyeruput teh sambil melatih burung pipit agar bisa membaca puisi Jalaluddin Rumi. Jika burung bisa menyanyi, mengapa tidak bisa membaca? Gumam Abu Nawas. Namun, kedamaiannya terganggu oleh teriakan dari arah istana. Abu Nawas! Istana bergoncang. Itu adalah suara panglima istana yang lebih suka berteriak daripada berbicara. Belum sempat Abu Nawas menaruh cangkir tehnya, sebuah kereta mewah berhenti di depan rumahnya, dikawal oleh 99 pasukan berkuda yang membawa gulungan naskah, lentera filsafat, dan entah kenapa seekor unta yang mengenakan kacamata hitam. Raja Harun al-Rashid mondar-mandir dengan gelisah, mengenakan jubah berbintang dan mahkota yang miring ke kiri, seperti pemimpin dunia yang lupa arah kompas. Ia memegang selembar surat berbau semerbak aneh, konon dari langit ke-77, tempat di mana para malaikat, jin, dan makhluk dari persekutuan global yang tak terlihat berdiskusi soal masa depan umat manusia. Surat itu berbunyi, "Wahai penguasa dunia timur, jika tak kau pecahkan teka-teki ini dalam 40 hari 40 malam, dunia akan terbalik. Yang kaya akan miskin, yang miskin akan pintar, yang bijak akan dipenjara, yang korup akan berdakwah. Maka carilah sang pemecah teka-teki, sang pendekar lelucon. Karena hanya dialah yang bisa melihat sandi di balik ilusi. Teka-tekinya begini, apa yang semakin kau gunakan, semakin hilang. Tapi bila kau buang, dunia menangis." Seluruh istana geger. Para penasihat istana mulai debat panas. Ada yang bilang jawabannya adalah waktu, yang lain bilang itu udara bersih, bahkan ada satu penasihat TikTok yang menyebut jawabannya adalah followers. Raja hanya bisa memegang kepala. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menertawakan malaikat sekaligus menipu iblis dengan logika. Dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas duduk berdampingan dengan unta berkacamata. "Abu Nawas, siapa engkau, wahai unta?" "Engkau tampak seperti penguasa Wall Street yang tersesat di gurun." "Unta, aku utusan dari Dewan Elit Global Rahasia. Tapi sekarang aku kerja sambilan antar orang bijak." "Abu Nawas, jadi kau tahu tentang teka-teki itu?" "Unta, lebih dari itu. Tapi kami lebih suka manusia menyelesaikan urusannya sendiri. Karena kalau elit global yang turun tangan, biasanya makin ribet." Setiba di istana, Abu Nawas langsung diundang dalam forum besar bersama para ilmuwan, filsuf, influencer, serta penyihir data yang bisa meramal trending topik dunia. Perdebatan pun dimulai. Filsuf, jawaban dari teka-teki itu adalah eksistensi. Karena eksistensi itu absurd. Ilmuwan, tidak, itu karbon. Semakin kita gunakan, semakin hilang. Tapi saat hilang, bumi menangis. Influencer, kalau menurut engagementku, jawabannya adalah cinta. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, lalu berdiri. "Wahai para pengabdi kebingungan, kalian terlalu serius sampai melupakan satu hal. Teka-teki dari langit bukan hanya tentang dunia, tapi tentang diri sendiri. Maka biarkan aku menjawab setelah aku mimpi di taman istana selama 3 hari 3 malam. Bulan sabit malam penuh mimpi dan pesan misterius. Malam itu, Abu Nawas tidur di taman istana, beralaskan bintang, dan berselimut angin gurun. Ia bermimpi didatangi 3 makhluk. Seorang anak kecil berpakaian raja, seekor burung dengan layar LED di dadanya,
dan nenek renta yang membawa buku bertuliskan Meta Dunia. Anak kecil berkata, jawabannya tersembunyi di balik kebiasaan manusia modern. Burung berkata, yang semakin digunakan, semakin hilang, tapi bila hilang, dunia menangis, adalah kepercayaan. Nenek berkata, atau mungkin kebenaran. Lalu mereka menghilang dalam suara tertawa Abu Nawas sendiri. Matahari 2 pagi harapan dan jawaban Abu Nawas. Esoknya, seluruh istana berkumpul di halaman utama. Raja berdiri di atas mimbar, dan Abu Nawas pun berseru, wahai raja dan semua makhluk bumi dan langit. Teka-teki itu jawabannya adalah kebenaran. Karena semakin digunakan untuk manipulasi, debat, politik, dan pencitraan, ia makin memudar. Tapi ketika kebenaran benar-benar hilang, dunia menangis. Masyarakat bingung, pemimpin panik, dan media hanya menjual sensasi. Maka mari jaga kebenaran, bukan dengan teriak, tapi dengan tawa. Semua terdiam, lalu meledaklah gelombang tepuk tangan, tawa, dan air mata. Bahkan si unta elit pun meneteskan air mata dari balik kacamata hitamnya. 3 hari setelah menjawab teka-teki pertama, Abu Nawas sedang asyik bermain catur melawan seekor kambing jantan di pasar, ketika seekor burung merpati mengenakan blazer hitam datang membawa surat emas. Surat itu berbunyi, kepada Abu Nawas, engkau telah memecahkan satu teka-teki dari langit ke-77. Kini, para penguasa dunia ingin bertanya padamu langsung. Hadirilah konferensi elit dunia tak terlihat di atas balon udara raksasa, di mana segala masalah dibicarakan, tapi tidak diselesaikan. Abu Nawas pun mengangguk. Jika mereka ingin jawaban, maka aku akan bawa tanya jawab sekaligus kelucuan. Balon itu sebesar negeri kecil, melayang-layang di atas gurun. Di dalamnya ada ruangan bundar yang dipenuhi tokoh-tokoh dunia. Seorang ahli algoritma bernama Ibn Shinhatito. Seorang filsuf digital asal barat bernama Elon bin Maskun. Seorang ratu mode berlidah 2 bernama Madam Hashtag. Dan seekor kucing putih bermata 3 yang dipanggil CEO. Abu Nawas disambut dengan senyum diplomatis dan teh yang rasanya seperti kombinasi data bocor dan gula sintetis. Seorang penyihir data dengan topi dari kabel menyerahkan secarik layar hologram yang menampilkan teka-teki berikut. Wahai Abu Nawas, bagaimana cara mengendalikan dunia tanpa menyentuh apapun, tanpa memerintah siapapun, tapi seluruh dunia mengikuti arahmu? Ruangan sunyi. Elon bin Maskun mengangkat tangan. Jawabannya jelas. Algoritma. Aku bahkan menciptakan yang bisa memprediksi masa depan, sekaligus menentukan emosi orang saat sarapan. Madam Hashtag, tidak. Itu influenza. Maksudku, influencer. Satu video menari saja bisa membuat rakyat lupa harga telur naik. Ibn Shinhatito, semua salah. Jawabannya, data. Karena dengan data, kita tahu kemana manusia bergerak, lalu kita geser mereka pelan-pelan tanpa sadar. Abu Nawas hanya menatap ke jendela, melihat awan berbentuk sandal. Setelah diam beberapa saat, Abu Nawas berdiri dan berkata, semua jawaban kalian benar namun tidak bijak. Yang mengendalikan dunia tanpa menyentuh apapun adalah narasi. Narasi membentuk opini, opini membentuk keputusan. Keputusan mengatur dunia. Satu kisah bisa membuat orang berperang. Satu rumor bisa menjatuhkan kerajaan. Dan satu lelucon bisa membuka mata yang tertutup oleh propaganda. Maka berhati-hatilah terhadap cerita, karena mereka adalah bayangan tak terlihat yang mengatur segalanya. Semua terdiam.
Bahkan Ai bin Shintetiko mendadahang dan berkata, "Error 404, logika tidak ditemukan." Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Balon udara bergoyang keras. Layar-layar menyala dan algoritma Ai mulai bicara sendiri. Narasi terlalu kuat, harus dikendalikan, semua lelucon akan disensor. Abu Nawas, ancaman sistem. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ternyata bahkan mesin pun takut ditertawakan." Ai bin Shintetiko meluncurkan pasukan drone mini untuk membungkam Abu Nawas. Namun ia hanya mengeluarkan sepotong roti dan berkata, "Aku lebih suka sarapan dulu." Secara misterius, seluruh sistem lumpuh. Kenapa? Karena lelucon Abu Nawas lebih cepat dari bandwidth mereka. Pada suatu hari di negeri Baghdad, yang terkenal dengan pasar rempahnya, unta cerewetnya, dan gosip ibu-ibu di pemandian umum, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menikmati teh mint dan sepiring kacang goreng. Ia baru saja berhasil lolos dari utang kepada penjual karpet karena berhasil membuat karpet itu menghilang tepat ke atas kepala si penjual. Tiba-tiba, seorang utusan kerajaan datang tergopoh-gopoh. "Wahai Abu Nawas, Yang Mulia Raja memanggilmu segera ke istana. Ada perkara genting." Dengan setengah malas dan setengah penasaran, karena katanya ada hidangan istana yang luar biasa, Abu Nawas pun berangkat. Di hadapan Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas membungkuk sambil tersenyum. "Raja, wahai Abu Nawas, aku mendengar kau orang paling cerdas, paling licik, dan paling banyak akal. Negeri tetangga, Kerajaan 9 Masalah, menantang kita dalam lomba kecerdikan. Kalau kau kalah, kita harus menyerahkan 1000 unta dan 300 istri dayang. Tapi kalau kau menang, kita akan mendapatkan negeri itu." Abu Nawas mengangkat alis. "Abu Nawas, kalau kalah, rugi unta dan istri. Kalau menang, dapat negeri penuh masalah? Tantangan menarik." Raja mendesah. "Ya, tapi itu negeri kaya. Masalahnya banyak, tapi emasnya juga banyak. Kau harus pergi ke sana dan menyelesaikan 9 tantangan mereka. Tapi hati-hati, mereka tidak bermain adil." Dan berangkatlah Abu Nawas dengan bekal 1 keledai, 1 pot sup kering, dan 1 kitab bijak yang tulisannya sudah luntur. Di perbatasan Kerajaan 9 Masalah, Abu Nawas dihentikan oleh seorang penjaga yang membawa ayam di atas kepala. "Penjaga, kalau kau bisa membuat ayam ini bicara, kau boleh masuk." Abu Nawas mengangguk, lalu mendekat ke ayam. "Wahai ayam, kenapa kau duduk di atas kepala orang bodoh ini?" Tiba-tiba, ayam itu berkokok keras. "Kukuruyu!" Abu Nawas tertawa. "Lihat, dia membenarkan bahwa kau bodoh." Penjaga itu tersipu dan mengizinkan Abu Nawas masuk. Tantangan pertama, lulus. Abu Nawas kemudian ditantang oleh Menteri Keuangan Kerajaan untuk menjual sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh, atau ditimbang. Angin. "Menteri, jika kau bisa menjual angin dan membuat pembelinya puas, maka kau lulus." Abu Nawas pergi ke pasar dan membuat iklan. "Dijual, angin raja. Siapa yang membeli akan mendapat keberuntungan dan ketenangan jiwa. Hanya 10 keping emas." Ajaibnya, banyak orang membeli. Mereka semua datang, dan Abu Nawas hanya meniupkan angin ke wajah mereka sambil berkata, "Itu angin kerajaan. Sekarang kau akan lebih tenang." Saat ditanya kenapa mereka membayar, mereka berkata, "Karena walau tak terlihat, rasanya menenangkan, dan entah kenapa punggung saya tidak encok lagi."
Abu Nawas pun diundang oleh sang menteri, yang dengan malu-malu berkata, "Baiklah, lulus." Ini agak sulit. Abu Nawas harus mencari kucing yang bisa menari. Tapi alih-alih mencarinya, ia melatih seekor tikus kecil berpakaian kucing dan meletakkannya di hadapan raja. "Raja, mana kucingnya?" "Abu Nawas, lihatlah, ia akan menari." Tikus itu pun mulai berdansa karena di depan panggung ada seekor ular yang siap menerkam. "Tapi, ini bukan kucing," seru salah satu penonton. "Abu Nawas, tapi apakah yang lebih penting, rupa atau bakatnya?" Raja pun manggut-manggut. Lulus lagi. Di istana, Raja 9 Masalah sangat muram. Ia belum pernah tertawa sejak kecil karena trauma masa lalu. Pernah diludahi sapi saat bayi. Abu Nawas berkata, "Aku punya cerita. Ada seekor sapi bijak yang ingin menjadi filsuf. Tapi setiap kali ia membuka mulut, yang keluar hanya mo-oh. Maka ia mengganti nama jadi Mocius." Seketika seluruh istana tertawa terpingkal-pingkal, termasuk sang raja. "Itu bodoh sekali, tapi hahaha." Lulus. Tantangan kelima, menyusun pernikahan antara kucing, anjing, dan ikan. Abu Nawas menyulapnya menjadi pesta kuliner, bukan pernikahan. Lulus. Tantangan keenam, menemukan orang jujur di pasar penipu. Ia menyamar sebagai pengemis dan menemukan satu anak kecil yang mengembalikan kan emas. Lulus. Tantangan ketujuh, membuat hujan turun di padang pasir. Ia membuat hujan tiruan dengan karung-karung air dari kota sebelah. Rakyat tetap bahagia. Lulus. Tantangan kedelapan, membuat seekor unta membaca puisi. Ia menempelkan puisi di punggung unta dan menaruh cermin di depannya. Lihat, dia sedang membaca puisi dirinya sendiri. Raja terkesima. Bagian 9, tantangan terakhir menghadapi cermin diri. Abu Nawas dimasukkan ke sebuah ruangan penuh cermin. Suara berkata, "Tantangan terakhir, kau harus menghadapi dirimu sendiri. Siapakah kau, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata ke cermin, "Aku bukan pahlawan, bukan penyihir. Aku hanya seseorang yang lebih suka bertanya daripada menjawab, lebih suka tertawa daripada menangis, dan lebih suka menipu demi kebaikan daripada taat pada kebodohan." Tiba-tiba pintu terbuka. Seluruh ruangan berubah jadi emas. Raja 9 Masalah muncul dan berkata, "Kau lulus. Tapi lebih dari itu, kau membuat kami belajar." Abu Nawas kembali ke Baghdad diiringi parade, membawa emas, unta, dan bahkan beberapa ahli dari negeri 9 Masalah yang ingin belajar darinya. Raja Harun al-Rashid tersenyum lebar. "Abu Nawas, kau benar-benar waras di tengah dunia yang tidak waras." Abu Nawas hanya menjawab, "Atau mungkin aku hanya gila, tapi tahu kapan harus gila dan kapan harus bijak." Dan ia pun kembali ke bawah pohon kurma, menikmati teh mint dan kacang gorengnya. Karena dalam dunia yang penuh tantangan, kadang yang paling bijak adalah yang paling bisa tertawa. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad 5-0, versi modern dari kota legendaris itu, terjadi kegemparan besar. Bukan karena gempa, bukan pula karena TikTok diblokir lagi, tapi karena Abu Nawas tiba-tiba membuat sebuah unggahan yang mengguncang seantero jagat maya. Siapa yang lebih waras? Orang yang mengaku gila, atau orang yang yakin dirinya waras? Cuitan ini viral. Dalam waktu 3 jam, tagar siapa yang paling waras menjadi trending topik dunia. Influencer debat filsafat langsung buat live IG. Para ustaz YouTube, gamer TikTok,
bahkan content creator astrologi ikut nimbrung. Dunia terbagi dua kubu, tim gila dan tim waras. Sultan Harun ar-Rasyid pun ikut penasaran. Mendengar kekacauan digital ini, Sultan Harun pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, apa maksudmu membuat seluruh rakyatku terlibat dalam perang opini yang bahkan lebih panas dari debat Android versus iPhone? Abu Nawas hanya tersenyum sambil menyeruput es kopi kekinian. Tuanku, bukankah dunia ini sudah terlalu sepi dari tawa dan penuh dengan debat tak berarti? Maka hamba buatlah debat yang tak berarti tapi setidaknya menghibur. Sultan mengernyit. Tapi orang-orang sekarang justru saling serang di kolom komentar. Kau harus menjelaskannya di depan umum. Maka dibuatlah sebuah ajang debat akbar, debat waras internasional yang ditayangkan live di seluruh kanal media sosial. Para peserta debat, siapakah mereka? Influencer motivasi, orang yang mengaku gila adalah jujur dan kejujuran adalah ciri waras. Profesor filsafat, kesadaran akan kegilaan adalah bentuk tertinggi kewarasan. Anak meme Twitter, yang penting bukan waras atau gila, yang penting real. Abu Nawas, cuma duduk santai dengan kostum Batman. Sesi dibuka dengan Abu Nawas menantang seluruh hadirin dengan teka-teki kocak. Jika kamu melihat seekor ayam bertelur di atas menara Wi-Fi, kemana arah telurnya jatuh? Ke timur, barat, atau ke server Google?